الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعمون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin muliakan Allah SWT. Kesuksesan manusia di dunia dan di akhirat hanya ada dalam satu jalan saja. Sejauh mana dia punya hubungan baik dengan penguasa dunia dan penguasa akhirat. Sejauh mana dia punya hubungan baik dengan Allah SWT. Walaupun manusia mendapatkan dunia dengan seluruh isinya, tapi kalau dia tidak baik dengan pencipta dunia, dengan penguasa dunia, dengan pemilik dunia ini, dengan Allah SWT, maka sebentar lagi dunia yang ada di tangannya itu akan dilepas oleh Allah SWT. Dia akan dikecewakan oleh Allah SWT, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Tapi Subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia ini tidak punya apa-apa, kalau dia punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang punya segala apa-apa, maka berarti dia telah punya segala apa-apa. Karena itulah para ulama rahimahumullah mengatakan, barang siapa yang mendapatkan Allah berarti mendapatkan segalanya. Barang siapa kehilangan Allah, yakni dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, berarti dia telah kehilangan segalanya. Muliakan Allah SWT. Perjalanan untuk mendapatkan Allah, untuk punya hubungan dengan Allah SWT yang baik, ini perlu satu pengorbanan besar-besaran. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menginginkan untuk menjadi kekasih Allah, maka syaratnya berat. Dia harus mengorbankan seluruh kekasihnya. Di dunia ini yang paling beliau cintai zahir dan batin adalah putranya Ismail alaihissalam. Ismail ini putra yang bersejarah. Ibrahim ini sudah tua, tidak punya anak. Kemudian berdoa kepada Allah,
Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepada aku anak yang soleh. Anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan dikasih anak yang halim, yang cakap, cukup, komplit sudah. Kalau sudah dikatakan halim ini sudah komplit sekali. Maka begitu anak itu lahir, karena ini anak ini kelahirannya ini secara luar biasa, hasil daripada doa, maka dikasih nama Ismail. Ismail itu maknanya Allah telah menerima doaku. Ismail, Ismail itu Tuhan. Isma itu mendengar, Allah telah memperkenankan, Allah pun telah menerima doaku. Di namanya aja juga begitu indah. Namanya Ismail, Allah telah menerima doaku. Tetapi Subhanahu wa ta'ala, anak yang begitu dicintai oleh Ibrahim alaihissalam ini tidak salah apa-apa anak ini. Tidak punya salah sedikit pun. Bahkan semuanya menggembirakan. Diperintahkan oleh Allah supaya anak ini disembelih. Coba bayangkan mereka. Mulaikan Allah SWT, Ibrahim alaihissalam telah mengerjakan perintah ini dengan ridho, karena dia ini punya cita-cita besar. Dia mengorbankan kekasihnya yang kecil, yaitu Ismail alaihissalam, demi untuk kekasihnya yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau punya pemikiran yang hebat, Ibrahim alaihissalam. Kalau saya tidak mau menyembelih Ismail ini, kemudian Allah marah kepada aku, kemudian Allah menghancurkan aku dan menghancurkan Ismail, siapa yang akan bisa menghalang-halangi Allah? Tetapi kalau saya menyembelih Ismail ini, kemudian dia mati umpamanya, tapi Allah suka kepada aku, ridho kepada aku, bagi Allah mudah saja untuk menghidupkan kembali Ismail, atau memberi kepada aku anak yang lebih baik dari Ismail. Ibrahim alaihissalam punya pemikiran yang luar biasa. Beliau ini paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini Arhamur Rahimin, lebih sayang melebihi semua yang sayang. Maka dalam perintah Allah ini ada sayangnya Allah. Perintahnya yang maha kasih sayang, pasti di dalam perintah itu ada kasih sayang. Satu kesalahan yang besar bagi aku kalau saya ini mengira saya lebih sayang kepada anak saya melebihi sayangnya Allah. Karena ini anak yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan sayangku kepada anak ini juga Allah. Maka tentu Allah SWT lebih lagi sayang. Maka perintahnya yang maha kasih sayang ini mesti kita kerjakan. Mesti dikerjakan. Dengan keyakinan bahwa di dalam perintahnya ini ada kasih sayangnya. Tapi mungkin otak saya tidak mampu memahami kasih sayangnya ini. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya Ismail alaihissalam,
saya telah bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Maka ternyata anak ini pikirnya serupa dengan orang tuanya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Hai ayahku, engkau akan menemukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Memuliakan Allah SWT. Maka Ibrahim alaihissalam pun telah meletakkan goloknya di leher anak yang dicintai. Anaknya pun telah menyerahkan lehernya untuk Allah SWT, untuk mengikuti perintah Allah. Pemandangan yang begitu memilukan, tapi hasilnya semulaikan tidak bisa dibayangkan. Hasilnya Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Ismail alaihissalam diangkat menjadi Nabiullah, nabinya Allah SWT. Ibrahim yang telah mengorbankan anaknya, pengorbanannya yang telah mengorbankan kecintaannya, telah mengorbankan apa yang paling dia cintai di dunia ini. Hasilnya ini semulaikan Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan pada waktu itu. Hasilnya Allah SWT telah memberikan keputusan, tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Ibrahim kecuali mesti dipilih dari anak cucu Ibrahim alaihissalam. Karena pengorbanannya diborong sama Ibrahim, maka barokahnya diborong sama Ibrahim alaihissalam. Sejauh mana kita memborong pengorbanan dalam agama ini, sejauh itu pula kita akan memboyong keberkahan agama ini. Apa saja pengorbanan? Pengorbanan harta, pengorbanan diri, pengorbanan apa saja. Kalau ditaskil itu, siapa siap, saya siap. Baru pulang kamu siap. Nah, bagaimana kamu? Saya siap. Kenapa kamu siap terus tiru-tiru Ibrahim alaihissalam? Tiru-tiru Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim siap untuk mengerjakan takaza, perintah-perintah Allah SWT yang berat-berat, hasilnya apa? Hasilnya barokah yang berat-berat juga. Dan karena yang korban itu bukan hanya Ibrahim saja. Ibrahim korban, anaknya korban, ibunya pun korban, seluruh keluarganya korban. Maka yang diberkati bukan hanya Ibrahim saja, seluruh keluarganya diberkati oleh Allah SWT. Maka dari keluarga inilah dipilih pimpinan dari seluruh nabi, yaitu baginda Muhammad alaihissalam. Namulaikan Allah Ta'ala, umat baginda Muhammad SAW ini diakui sebagai cucu-cucunya Ibrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wastabakum wama ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Berjuanglah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh berjuang. Allah telah memilih kamu. Allah telah memilih kamu. Millata abikum Ibrahim. Wastabakum, Allah telah memilih kamu untuk perjuangan ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dalam agama tidak ada kesempitan.
Dalam agama ini tidak ada kesempitan. Mudah nih agama. Cuman yang susah ini apa, malaikat? Yang susah ini nafsunya ini. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Tapi kita ini ditipu oleh nafsu kita sehingga tampaknya agama ini susah. Nah ini agama ini millata abikum Ibrahim. Agamanya bapak kamu yaitu Ibrahim. Subhanallah, ini umat ini punya nisbah kemuliaan Allah berikan kepada umat ini sehingga umat ini dianggap anak cucunya Ibrahim. Walaupun orang Jawa, orang Madura, orang Pesek ya. Maksudnya supaya apa? Supaya kita ini mengikuti jejak pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Ini ayah ruhani kita, Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang mengorbankan apa yang dia cintai untuk Allah Subhanahu wa taala tidaklah rugi. Tidak akan rugi di dunia ini dan tidak pula akan rugi di akhirat. Allah gambarkan orang yang berkorban untuk agama seperti orang yang menanam satu biji padi. Di rumah ini cuman punya satu biji padi. Tapi satu biji padi ini malah dikorbankan, ditanam di sawah sehingga di rumah tidak ada biji padi lagi. Di rumah ini padi cuma 1 kilo. 1 kilo pun ini dibuang ke sawah, dikorbankan untuk sawah. Hasilnya bagaimana? Setelah 4 bulan menjadi beratus-ratus kilo. Ini baru korban untuk tanah. Bagaimana kalau korban untuk pencipta tanah, untuk Allah SWT? Ibrahim mengorbankan 1 anaknya, hasilnya beribu-ribu anak, beribu-ribu anak, jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul. Jadi kalau kita ini berkorban untuk agama, tanamkan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kita husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Allah akan memperlakukan hambanya menurut sangkaan hamba itu kepada Allah. Kalau kita mengamalkan agama ini dengan husnuzon, dengan amal agama ini Allah akan sayang kepada aku, Allah akan menolong aku, Allah akan memberkati kehidupan aku. Maka Allah SWT akan datangkan keberkahan-keberkahan dalam amal agama. Tapi syaitan itu usaha supaya manusia ini buruk sangka kepada Allah. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Kalau orang mau amal agama, syaitan itu membisikkan, nanti kalau kamu amal agama, susah kamu, susah. Sehingga akhirnya dia tidak amal agama. Ataupun dia amal agama, tapi dengan buruk sangka. Akhirnya berkah dari amal agama tadi jadi hilang. Namanya Allah SWT, ada orang itu datang kepada Syekh Abdul Wahab. Syekh, saya ini punya anak itu 4. Yang 3 ini sudah punya pekerjaan semua, sehingga saya sudah tidak mikir-mikir lagi, sudah tenang. Tapi yang 1 ini
Dia ini hanya agama saja. Belum punya pekerjaan tetap, belum punya apa-apa. Sehingga sekarang ini saya ini sedang risau. Doakan saya supaya anak saya ini yang satu ini dapat kemudahan-kemudahan. Maka Syekh Abdul Wahab ini bilang, kamu ini bodoh. Yang kamu risaukan itu yang 3 ini. Kalau yang satu yang sudah mikir agama, siang malam mikir agama, sudah nggak usah kamu risaukan. Itu sudah akan dijaga oleh Allah. Wallahu yatawalla sholihin. Allah akan menyelesaikan seluruh masalah dia. Yang 3 ini yang kamu pikirkan, kamu risaukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama, mengirim nabi-nabi, mengirim rasul-rasul, bukanlah untuk menyusahkan kita. Allah menurunkan Al-Quran bukanlah untuk menyusahkan kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bukanlah Allah menurunkan Quran supaya kamu itu susah, celaka, tidak. Agama ini diturunkan oleh Allah, kitab Allah diturunkan oleh Allah, nabi-nabi diutus oleh Allah, rasul-rasul dikirim oleh Allah untuk menunjukkan, untuk menuntun kita ini kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, bukan untuk membebani kita dengan masalah-masalah. Tapi manusia ini bodoh. Manusia itu bodoh. Dan ini bodohnya ini memang ya sudah begitu keturunan. Ya. Diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana. Perasaannya ini yang butuh itu Allah. Ya. Sehingga dia ini mengerjakan apa-apa itu dengan mengeluh, sambat. Nah, ditaskil itu toleh, ya. Toleh. Kaya harus dihukum gantung lho, Pak, ya. Jadi nglakoni agama perasaane kaya harus dihukum gantung. Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Nek diajak berjuang kaya-kaya harus dipateni. Yujadilunaka bil haqq ba'da ma tabayyan. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ini setan iki bujuk datang manusia sehingga nek nglakoni agama perasaane iki arep repot, arep susah. Panjenengan ingkang dipun mulyakaken, berita-berita dari Allah yang Maha Benar telah datang bahwa dengan agama ini kita akan sukses. Kita akan mendapatkan macam-macam keberkahan di dunia dan akhirat. Keberkahan itu apa? Kebaikan-kebaikan yang tidak kita sangka-sangka. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala sudah menjadi sunnatullah. Allah menguji dulu kepada hamba-hambanya. Ibrahim alaihissalam diuji dulu. Ketika beliau mengamalkan agama ada ujian-ujian yang berat. Suasana-suasana dari segala arah menentang beliau. Kerajaannya menentang, keluarganya menentang, masyarakatnya menentang, ayahnya sendiri menentang. Mulaikan Allah Ta'ala. Tapi dalam suasana-suasana ini Ibrahim alaihissalam tetap istiqomah terus. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Seluruh perintah Allah disempurnakan oleh Ibrahim. Apapun perintah dikerjakan dengan sempurna. Ini ciri khasnya Ibrahim. Kalau mengerjakan apa-apa dikerjakan dengan sempurna.
kita meniru insyaallah malaikat. Dakwah dengan sempurna. Keluar 4 bulan dengan sempurna. 40 hari sempurna. Kalau malam istimak ya malam istimak sempurna. Mulai asar sampai isyraq. Mulai asar sampai isyraq ini bukan untuk kita ini tidur di sini, tapi untuk mujahadah. Untuk doa, untuk menangis kepada Allah. Sempurna. Sholat juga sholat yang sempurna. Sebagaimana yang diarahkan oleh para ulama. Sholat itu baru berangkat dari rumah itu pun sudah harus punya adab. Yang terbaik itu sholat itu dari rumah sudah wudhu. Bukan wudhu di masjid. Wudhu dari rumah. Perjalanan dari rumah ke masjid ini sudah dipenuhi dengan kekhusyuan, dengan adab. Kata para ulama, kalau kamu keluar dari rumah menuju masjid, jangan pegang-pegang jari kamu, jangan main-main. Pegang-pegang jari itu sudah makruh. Hukumnya itu sudah makruh. Karena ini perjalanan menuju sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalau berjalan menuju masjid ini, jalannya itu pelan-pelan. Baru dari rumah itu sudah pelan-pelan. Sudah seperti orang sholat. Ini namanya menyempurnakan sholat. Bukan hanya sholat. Fa'atammahun, seluruh perintah Allah disempurnakan oleh Ibrahim. Nah, setelah seluruh perintah Allah disempurnakan oleh Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, sekarang kamu saya jadikan imam bagi manusia. Maknanya imam bagaimana? Jadi asbab hidayat untuk orang lain. Imam hidayat. Kemana saja pergi, sampai beliau sudah wafat, masih ditiru amal-amalnya oleh berjuta-juta manusia. Sampai hari kiamat. Ini sebab beliau menyempurnakan amal agama. Bukan hanya mengerjakan, menyempurnakan. Menyempurnakan pengorbanan. Pengorbanan hartanya dikorbankan. Perkara-perkara yang dicintai anaknya dikorbankan. Tanahnya yang subur di Ardul Kan'an ditinggalkan, pindah ke Makkah yang kering kerontang, dikorbankan. Tanahnya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, semua yang dicintai dikorbankan. Semata-mata mencari ridha Allah. Disempurna. Pengorbanan yang sempurna. Maka oleh Allah SWT Ibrahim dijadikan imam bagi manusia. Tapi Ibrahim alaihissalam masih usul lagi kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, yang dijadikan imam jangan saya saja, tapi juga anak cucuku. Maka Allah berfirman, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya, anak cucumu saya berjanji akan saya jadikan imam-imam. Tapi janji ini tidak untuk anak cucumu yang zalim. Asalkan anak cucumu tidak zalim, akan saya jadikan imam-imam mereka. Coba sama lihat. Jadi keberkahan mengamalkan agama ini sampai kepada anak cucu. Maka kita ini target anak kita. Saya berjuang di jalan Allah SWT. Ini yang untung bukan hanya saya. Saya beruntung dapat memperbaiki diri saya. Tetapi anak cucu juga untung. Kamu pun akan beruntung. Maka kalau ayah ini keluar, kamu ikut membantu. Membantu bagaimana mudah ayah ini untuk keluar. Karena keluar ini yang beruntung bukan hanya ayah saja. Kamu juga beruntung. Bukan hanya kamu saja. Zuriyah, anak cucu terus masih dapat keuntungannya. Entah seberapa keuntungannya. Jadi
Dadi wong niku nek berjuang nek ngamale agama sing untung mboten awake dhewe, sing mulya mboten namung awake dhewe, sing mulya sak anak putune. Tinggali anak putune para wali-waline Allah, gitu. Asalkan gak zalim melok amalane wong tuane engko ora dadi mulya. Anak putune para nabi, anak putune para wali-wali, anak putune para ulama-ulama. Niki kaya dandan berkah agama.